Oke, bersama-sama berkata urang menjaga kawan-kawan kita maju jadi semangat sama paparan dimulai menuju kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Annyeonghaseyo. Good morning everyone. Halo semuanya. Are you ready to dive into something amazing today? Because what we're about to explore is going to open up new ideas and perspective. 준비와이 desu ka? 이샤니 사이코の瞬間を作りましょう. 그럼 시작해볼까요? 기대해주세요. 하지메마쇼. Let's get started with our title, Perspektif Logical Policy Perhelatan Akbar Upacara Tabligh di Pariaman, Tradisi Kolosal Masyarakat yang berkesinambungan dengan ritual keagamaan Islam Syiah. Watashi wa Amirah dan Rafisha desu. As a leader team Wahaji, so dikati as a member team. Nanan Nenglaisa tim Nida, yoroshiku onegaishimasu. And our guide, Ustaz Hadi Saputra SPD. We're from Man Insight Cendekia Padang Pariaman. Sumatera Barat memiliki budaya khas dan erat kaitannya dengan agama Islam, tercermin dalam semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Artinya, adat istiadat selalu sejalan dengan syariat Islam, dan syariat Islam selalu berpegang pada Al-Quran. Salah satunya adalah tabligh di Pariaman. Namun, prosesi ini tak lepas dari dinamika dan perdebatan, terutama mengenai unsur Syiah yang terkandung di dalamnya. Imam Husain, fokus penghormatan dalam upacara tabligh, adalah tokoh sentral dalam keyakinan Syiah. Sementara, sebagian penganut Sunni menganggap upacara ini sebagai bid'ah atau inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Bagi masyarakat lokal, tabligh adalah warisan budaya yang harus dihormati dan dilestarikan. Ia telah menjadi identitas dan simbol kebersamaan sejak 1824 Masehi. Penelitian ini akan mengurai berbagai pandangan terkait upacara tabligh yang memiliki ragam keunikan yang mengandung kontroversi kesalahan logika berpikir di antara masyarakat, sehingga mengantar bagi kami untuk menganalisis perbedaan persepsi tersebut. Rumusan masalah penelitian ini yakni eksplorasi elemen ajaran Syiah dalam upacara tabligh dengan mengkaji kesan logika yang berkembang di masyarakat terkait prosesi tersebut. Selain itu, peneliti menelusuri dari agama dan sejarah hubungan tradisi ini dengan ritual Syiah, juga mengevaluasi pandangan Islam melalui hukum syara sebagai landasan untuk memahami prosesi tabligh secara teologis dan sosial. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk menganalisis unsur Syiah dalam upacara tabligh dan interpretasi nilai keagamaan yang terkait, mengeksplorasi kesalahan logika yang muncul di masyarakat, dan mengkaji hukum syara terkait elemen dan sejarah tabligh di Pariaman, serta perspektif hadis dan sunnah tentang peringatan kematian Husain bin Ali. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memahami tradisi tabligh dalam konteks ritual Syiah, agama, dan budaya dengan mengidentifikasi kesalahan logika yang berkembang di masyarakat, mendorong refleksi atas hubungan antara tradisi lokal dan nilai agama, khususnya dalam konteks Islam Sunni dan Syiah, sehingga hasilnya dapat memperkaya studi antropologi dan sosiologi agama, serta membantu meluruskan pandangan tentang keselarasan tradisi ini dengan ajaran agama. Di bab 2, kami menyajikan tinjauan pustaka meliputi yang pertama, upacara tabligh, kedua, perspektif logical policy, ketiga, perhelatan akbar, keempat, tradisi kolosal masyarakat, kelima, berkesinambungan, keenam, ritual keagamaan, dan yang ketujuh, Islam Syiah. Penelitian yang relevan dengan topik ini memiliki perbedaan dari studi yang kami lakukan. Pertama, fokus pada analisis kesalahan logika dalam pembedaan tradisi tabligh belum dibahas oleh Astuti dan Rahmadani atau Hussein Chin. Kedua, mengungkap logical fallacy dalam argumen ritual berbeda dengan pendekatan Raihan yang lebih menyoroti hubungan agama dan budaya. Ketiga, penelitian ini mengkaji validitas teologis dan logis dari ritual, sementara Violina lebih berfokus pada optik pariwisata. Meski serupa dengan Emilina dan Zubaidah yang meneliti transformasi sosial, penelitian ini menawarkan kritik yang lebih mendalam terhadap logika di balik dukungan terhadap ritual tersebut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli hingga bulan September 2024, bertempat di kota Pariaman sebagai pusat perayaan upacara tabligh. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, dan studi literatur untuk menggambarkan potensi kesalahan logika dalam upacara tabligh. Peneliti mewawancarai 6 narasumber yang dipilih secara purposive sampling, meliputi masyarakat lokal, ahli agama, sejarawan, dan tokoh masyarakat. Penelitian yang dilakukan di kota Pariaman pada tanggal 10 dan 13 Agustus 2024 menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang melibatkan ketua pelaksana, pemuka agama, dan warga lokal yang berfokus pada aspek budaya, ritual, dan agama dari tradisi tabligh. Pertama, sejarah asal tabligh. Tabligh dibawa oleh bangsa Tabligh India yang memperingati kematian Sayyidina Husain dalam perang Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 680 Masehi. Di Pariaman, prosesi ini berkembang menjadi tradisi lokal tanpa kaitan religius dengan Syiah. Prosesi ini meliputi pembuatan tabligh, arak-arakan, dan pelepasan tabligh kepada Galeria sebagai simbol pelepasan jiwa Husain dengan unsur kearifan lokal yang dominan. Kedua, pandangan beragam tentang upacara tabligh.
Sebagian ulama Sunni berpendapat bahwa upacara tabligh menyalahi akidah Islam karena melibatkan elemen yang mendekati kesyirikan seperti pembuatan patung, keyakinan pada keberuntungan dari laut, dan perayaan kematian tokoh seperti dalam ritual non-Islam. Hal ini dianggap dilarang dalam Islam sesuai hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Dari hasil observasi dan studi literatur, diketahui dan ditekankan bahwa Syiah bukanlah Islam. Ajaran Syiah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam, menambahkan elemen-elemen yang tidak diakui. Imam Husain dijadikan pusat penghormatan yang melampaui batas agama. Kesalahan logika muncul ketika tradisi Syiah diterima tanpa dikritisi, sehingga hal ini memicu kontroversi dari berbagai kalangan, seperti para ulama yang sepakat menyebutkan bahwa tabligh haram hukumnya, dan tradisi tersebut adalah budaya Syiah, budaya orang kafir. Namun, masyarakat Pariaman memandang tradisi tabligh sebagai ekspresi kegembiraan dan budaya yang harus dilestarikan. Pemerintah daerah memandang tabligh sebagai warisan budaya yang perlu kita jaga, dengan fokus pada nilai budaya, bukan aspek keagamaan. Bahkan, salah satu narasumber menegaskan bahwa upacara tabligh adalah sebuah budaya, tidak terikat dengan sebuah ritual keagamaan, sehingga berhak untuk mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak. Dan juga ada sebagian yang berpendapat bahwa selama niat yang baik, yakni untuk mengenang tokoh besar dalam sejarah Islam, tradisi ini tidak menjadi masalah. Pandangan ini merujuk pada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya semua perbuatan tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tabligh telah dianggap sebagai warisan yang penting untuk dilestarikan dengan upaya pemerintah agar tradisi ini dikenal baik secara nasional maupun internasional. Sebagai objek wisata, tabligh memiliki daya tarik yang besar, mendatangkan wisatawan ke Pariaman dan memperkuat sektor pariwisata serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Kesimpulannya, masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai upacara tabligh. Sebagian besar menganggapnya sebagai tradisi budaya, sementara yang lain melihatnya sebagai ajang meningkatkan ekonomi atau bahkan ancaman terhadap akidah Islam karena terkait dengan ajaran Syiah. Hal ini menarik kesimpulan dengan menyorot beberapa hal penting. Yang pertama, appeal to tradition, mengandalkan tradisi, di mana pendukung tabligh berargumen bahwa upacara ini sudah lama ada dan menjadi bagian dari budaya, maka praktik ini dianggap benar tanpa mempertimbangkan apakah sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, hestigen dari legend, generasi terburu-buru, di mana orang langsung menganggap bahwa penghormatan kepada tokoh besar Islam seperti Imam Husain mewakili ajaran agama yang benar, padahal hal ini perlu diteliti lebih dalam. Yang ketiga, false cause, di mana semua ritual dalam tabligh dianggap benar secara teologis karena dimaksudkan untuk memperingati Imam Husain, tokoh besar dalam Islam, dan melupakan adanya aspek ritual dan simbolisme yang terkandung di dalamnya. Dan terakhir, appeal to authority, di mana seseorang berargumen bahwa upacara tabligh itu benar karena ada pendapat tokoh agama atau tutor setempat yang mendukungnya, mengabaikan sejarah dan konteks tradisi tabligh yang lebih terkait budaya lokal Pariaman daripada ajaran Islam. Oleh karena itu, argumen ini perlu dinilai secara hati-hati. Peneliti menyarankan untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahan logika dalam memahami tabligh, diperlukan edukasi mendalam seperti seminar yang memisahkan pembahasan budaya dan agama. Penting juga meningkatkan pemahaman publik tentang tabligh bagi masyarakat dan agama. Perlunya pemimpin yang tegas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta masyarakat memahami Islam dan taat untuk meredam konflik keagamaan. Moderasi beragama perlu diutamakan, menjaga komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penerimaan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. This is all from us. Thank you all for your attention. Ini Lopi Roma Seminda. This is Motte Kurikulum Bangkali Masya. Tapian di anak bangko. Diwakai jokain panjang. Paparan selesai di situ. Kami yakin hasilnya cemerlang. Kuliah aku walau kana mawan. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Unjur mangkola wala tanjur mangkola. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.